Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bahwa tentang kebutaan itu bukanlah kecacatan. Kebutaan itu bukanlah kekurangan. Mengapa demikian? Bapak bertekad bagaimana agar ketunanetraan yang ada pada diri Bapak itu tidak menjadi fitnah bagi Yang Maha Kuasa. Berarti karir untuk tunanetra sendiri beragam ya Pak ya? Beragam. Bukan hanya sebagai tukang pijat gitu. Kalau yang sekarang terkenal ya Pak ya, sebagai pengamen atau yang lainnya gitu. Bahkan IT pun ada ya Pak ya? IT, bahkan kan di kantor kita ini kan beliau seorang yang tunanetra mampu mengoperasikan komputer. Pak Sakid ini kan di samping itu juga jaringan dan mau mengikuti perkembangan zaman. Ya betul. Karena secara internal mungkin beliau di sini tidak ada saingannya gitu kan. Tapi persoalannya beliau bersaing dengan dunia global. Ya, di luar, dan nih orang ingin lihat Umi Maktoum Voice itu seperti apa sih gitu kan. Maka tentu ini sudah menjadi tantangan buat beliau untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi di bidang pijit juga sebenarnya itu bisa menjadi sebuah karir Intan. Iya betul. Selama yaitu tadi masalahnya di tunanetra ini, kenapa pijit kok seakan-akan karirnya mentok di situ-situ aja. Seolah-olah orang tuh cukup bekerja di panti pijat. Ini karena pendidikan pijat bagi tunanetra dikelolanya bukan oleh bukan pada bidangnya. Kan pijit itu urusan kesehatan, bukan urusan sosial. Iya betul. Dalam ilmu pijit itu yang dipelajari adalah ada ilmu anatomi, ada ilmu fisiologi kan gitu. Itu pasti erat kaitannya dengan kesehatan. Maka saya sejak dulu berpandangan bahwa mestinya pendidikan pijat memijat ini tidak berada di bawah Kementerian Sosial, tetapi berada di bawah Kementerian Kesehatan sehingga perkembangannya jelas terstruktur. Iya betul. Kan gitu. Target dari seorang tunanetra dalam memijat itu targetnya bukan dia bekerja atau membuat panti pijat, tetapi harusnya targetnya bagaimana para insan tunanetra hadir di klinik-klinik. Kan sekarang pijat macam-macam ya. Pertama ada pijat selain untuk kebugaran ya, asalnya dari pega-pega. Ada pijat untuk kecantikan, ya kan? Ada pijat juga untuk bagaimana bisa menyuburkan keturunan. Ada juga pijat-pijat yang lainnya. Dan itu hanya bisa dan boleh dilakukan secara legasinya adalah oleh Departemen Kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan. Maka saya dulu berpikir seandainya pendidikan pijat ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan, pasti akan mendapatkan jenjang karir yang baik. Jadi tunanetra tidak akan mentok pada panti pijat atau pijat secara individu, tetapi saya ingin ke depan ingin melihat bagaimana para insan tunanetra hadir di klinik-klinik kesehatan. Gelarnya tidak hanya sebagai seorang terapis kan gitu, tetapi gelarnya bisa jadi dokter gitu. Oleh sebab itu diperlukanlah pijat memijat ini pendidikan lainnya. Jadi tidak hanya sekedar belajar 1 tahun atau 2 tahun kesananya cukup bisa memijit, enggak, tetapi butuh keilmuan lainnya sehingga pijat ini menjadi suatu karir yang membanggakan dan tentunya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Iya betul. Nah ini juga ada yang lagi viral Pak, pijat-pijat itu. Namanya kretek abal-abal. Bapak pernah dengar? Ya, namanya juga sudah abal-abal ya. Jadi ini kebayang jadi kretek gitu. Jadi seolah kita tuh kalau
kalau dipijat tuh kalau nggak bunyi kretek tuh kayaknya kurang sempurna gitu. Iya, jadi kalau itu kan mungkin lebih ke tulang ya Pak ya. Jadi pembenaran tulang gitu. Ada yang lagi viral ini Pak ya. Iya, sekarang kretek abal-abal gitu. Mungkin itu juga bisa dipelajari oleh tunanetra gitu kan. Mestinya pemerintah itu tidak membiarkan setiap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Jadi jangan sampai, ini contoh sampai sekarang kan antara medis dan herba itu seolah-olah suatu terpisah, metode yang bertentangan. Iya betul. Nah mestinya kan pemerintah dapat mencegah propaganda seperti itu, karena bagi saya baik medis ataupun herba ya itu satu kesatuan, bukan suatu sistem yang bertolak belakang. Nah ini jadi semestinya kayak tadi ya, ada pijat kan seperti itu, ke ahli tulang mana gitu kan. Contoh aja ada diberitahukan, ini kalau mata katarak itu pembersihannya nggak perlu operasi, tapi kata medis harus operasi. Ini harus ditemukan titik temunya di mana, kan gitu. Jadi oleh sebab itu kehadiran pemerintah untuk persoalan ini ya, itu mestinya ditingkatkan sehingga masyarakat tidak dibingungkan. Ini kalau kita sakit harus pergi kemana sih? Kan gitu. Udah ke alternatif saja gitu kan. Padahal mestinya pemerintah lah yang menjadi alternatif. Kan gitu. Iya, jadi kalau disimpulkan dari tadi penjelasannya itu karir tunanetra itu dipengaruhi juga oleh fasilitas gitu ya. Oh iya, dipengaruhi oleh fasilitas dan kebijakan oleh pemerintah. Kan yang berhak menyelenggarakan fasilitas dan kebijakan itu adalah pemerintah. Nah, bagaimana berdampak kepada para insan tunanetra khususnya. Jadi ke depan saya ingin panti-panti pijat itu izinnya adalah izinnya klinik. Iya, izin klinik sehingga jelas secara legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada kode etiknya, ada perlindungan secara hukum, dan perlindungan secara hukumnya ya hukum yang ada aja. Tidak mesti menggunakan hukum undang-undang disabilitas gitu. Hukum yang ada itu mungkin jauh lebih jelas kan gitu. Ya karena sebagai terapi sendiri itu termasuk karir yang memang banyak gitu ya Pak ya, banyak diminati ya. Diminati sama tunanetra gitu ya. Jadi kalau ada penanganan khusus di sini itu akan lebih baik gitu ya Pak untuk kemajuannya. Gitu. Iya, saya pengen ke depan tuh ketika orang mau diterapis itu dicek dulu tekanan darahnya ya, dicek dulu berat tubuhnya kan begitu. Jadi karena kalau tidak dilakukan itu kan bahaya. Misalnya ada orang yang tekanan darahnya sangat tinggi ataupun sangat rendah, kemudian dilakukan proses pemijatan tanpa suatu pengetahuan, nah, itu kan bahaya. Kan mestinya yang mijat itu tahu bahwa sebetulnya kan bisa, bahwa orang ini bisa bertekanan darah tinggi atau rendah juga bisa tidak menggunakan namanya tuh yang suka digunakan oleh rumah sakit kan gitu ya. Dililitkan dulu di sini ya gering ya. Ada yang otomatis sekarang. Nah, nanti mungkin dengan pijatan dengan dipijat tuh titik tertentu, oh ini darah tinggi gitu kan. Ya enggak? Oh ini darahnya rendah, oh ini stabil, itu bisa. Tidak harus ditentukan oleh angka yang kadang berbeda antara mesin yang satu dengan yang lain gitu. Iya betul. Wah tadi udah berapa tuh Pak karir tunanetra yang memang secara macamnya itu beragam sebenarnya Pak ya. Beragam dan tidak ada persoalan selama ditangani oleh fasilitas dan kebijakan yang tepat. Iya betul gitu. Bahkan sekarang tuh karena ini ibu-ibu milenial mungkin ya Pak ya, banyak juga ibu-ibu tunanetra yang udah mulai jualan online Pak kemarin. Iya udah banyak jualan teman-teman baju, jualan kerudung baju gitu. online. Kenapa? Karena sekarang kan tak ada lagi kendala bagi para insan tunanetra untuk mengakses teknologi. Sebetulnya itu yang diinginkan oleh disabilitas netra itu dan disabilitas manapun. Jadi bukan kekhususan. Misalnya Teh Intan menggunakan handphone. Nah tertentu. Misalnya haruskah produsen handphone tertentu memproduksi khusus difabel? Tidak. Cukup memproduksi handphone sebagaimana biasanya, tambahkan saja software-software yang dimana para insan disabilitas bisa mengaksesnya. Seperti handphone yang dipergunakan oleh Teh Intan, ketika misalnya Pak saya bosan HP-nya dikasihin ke saya bisa pakai.
Kan nggak harus ada handphone khusus untuk disabilitas, betul nggak? Iya, betul. Nggak harus. Nah, pun begitu juga yang diinginkan oleh para difabel terhadap kebijakan di negeri ini. Iya. Nggak mesti harus dikhususkan, tapi bagaimana setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat bisa diakses oleh para difabel tadi. Oke. Begitu. Wah, udah banyak nih ya Udah pembahasan banyak kita banget, nanti tentang pusing ya. karir gitu. Dan Karir. ini memang sudah dibuktikan juga gitu sahabat, bahwa tunanetra dan yang awas sendiri gitu itu bisa berdampingan gitu, kerja berdampingan, bahkan berumah tangga. Ya, bahkan berumah tangga. Misalnya ada beberapa teman saya istrinya melihat, kemudian suami istri ya, yang satu melihat, yang satu di atau sebaliknya. Jadi ada yang suaminya melihat, istrinya tidak melihat. Ada juga yang istrinya bisa melihat, suaminya tidak bisa melihat, dan mereka bisa hidup berdampingan berkeluarga. Jadi tidak ada pembeda tadi ya Pak ya, selama kita bisa saling mengisi gitu ya Pak. Betul. Pembeda sih ada, tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru yang jadi masalah itu kalau sama. Jadi justru kita menjadi satu rahmat itu karena tadi ditemukannya pembeda-pembeda. Namun insya Allah yang paling membuat kita bahagia adalah ketika kita bersinergi. Kan kita punya ada bukan peribahasa ya, pepatah, berbeda itu fitrah, sinergi itu indah. Iya, terima kasih banget nih Pak. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang karir, terutama di dunia tunanetra sendiri. Betul. Gitu. Mudah-mudahan kita di video berikutnya bisa menghadirkan lagi tema-tema yang insya Allah lebih menarik ya. Ya, boleh kalau ada yang mau request ngebahas apa gitu, khususnya untuk dunia tunanetra mungkin, atau mungkin di luar itu, boleh langsung komen aja di kolom komentar di bawah ya. Dan jika memang ini ada manfaatnya, silahkan untuk subscribe, share, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar senantiasa mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari Al-Quran Braille Official. Betul kan? Iya, betul. Alhamdulillah. Sudah dipromosikan. Oke, berarti kita tutup ya Pak ya untuk podcast kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir ini. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bisa menjadi inspirasi untuk menunjang aktivitas para pemirsa semua, ya. Iya. Kita tutup sampai aja. Jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.